Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Islah, biasa dipanggil Hikmah. Saya adalah mahasiswi semester 1 di Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang dengan jurusan IPS Konsentrasi Sejarah. Dalam postingan pertama ini saya akan membagikan tentang alasan mengapa saya memilih jurusan IPS Konsentrasi Sejarah di perguruan tinggi. Sebelum saya mengemukakan alasan saya kepada teman-teman yang menonton atau melihat video saya ini untuk subscribe dan like dan mengomentari video saya ini. Bantuan dari teman-teman sangat bermanfaat bagi saya. Memilih jurusan untuk pendidikan tinggi memang hal yang cukup merepotkan. Banyak yang perlu kita pertimbangkan sebelum memilih jurusan. Pilihan itu bukan lagi hal yang remeh-temeh. Pilihan inilah yang nantinya akan membantu kita untuk menentukan karir selanjutnya. Minat, potensi, serta peluang yang diberikan dari sebuah jurusan adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Tekanan secara kultural maupun struktural yang kita alami juga turut menentukan. Paling tidak begitu yang saya alami ketika memilih IPS Konsentrasi Sejarah, bahkan saat saya masih di SMA. Maksudnya, apa tekanan kultural itu? Jadi, tekanan kultural adalah kebudayaan kultur yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa kita untuk membuat pilihan tertentu. Biasanya tekanan seperti ini tergantung latar belakang keluarga atau masyarakat. Saya sendiri sudah mengalami tekanan ini sejak masih SMA. Terlahir di keluarga yang mayoritas orang-orang jurusan saintek seperti IPA, membuat pilihan saya saat itu di jurusan IPS Konsentrasi Sejarah banyak diperdebatkan dalam keluarga. Namun saya tidak ambil pusing. Akhirnya hasil tes akademik lebih memihak posisi saya saat itu, yaitu menyarankan untuk mengambil jurusan IPS Konsentrasi Sejarah. Selesai sudah kan masalahnya. Lalu, kalau tekanan struktural itu seperti apa? Struktur adalah susunan yang saling kait-mengait. Mungkin akan lebih enak jika dibilang sistem. Jadi, dalam setiap masyarakat selalu ada yang namanya struktur dan sistem. Rata-rata struktur ini ditentukan berdasarkan usia ataupun keahlian. Bagaimana tiap-tiap orang dalam masyarakat dapat menjalankan fungsinya masing-masing di dalam struktur. Buat kalian yang akan memasuki dunia perkuliahan, sudah pasti akan bertabrakan dengan yang seperti ini. Maksudnya gimana? Mau nggak mau, kalian sudah dianggap punya fungsi yang lebih tinggi ketika kuliah. Paling tidak sebagai warga negara dengan usia produktif, kalian dituntut untuk memiliki pekerjaan nantinya setelah lulus kuliah. Karena tuntutan seperti itu dari masyarakat, maka tekanan akan menghantui kita, bahkan ketika kita memilih jurusan kuliah. Untuk itu, kita harus yakin dengan apa yang sudah menjadi passion dan bakat kita. Seperti yang saya yakin dengan jurusan IPS Konsentrasi Sejarah. Dan inilah beberapa alasan saya memilih IPS Konsentrasi Sejarah di perguruan tinggi. Yang pertama, kelas anti mainstream. Gimana rasanya sekolah selama 12 tahun belajar? Membosankan bukan? Sekedarnya saja bangku perkuliahan adalah kesempatan kalian untuk menentukan hal berbeda. Jika masih sama, terus buat apa kuliah? Ya kan? Rasa bosan di kelas akan terus menghantuimu sepanjang jenjang pendidikan. Nah, inilah salah satu alasan kenapa jurusan IPS Konsentrasi Sejarah layak untuk dipilih. Banyak kelas unkreditabel di jurusan IPS Konsentrasi Sejarah. Seperti yang kita tahu, tidak ada kelas tetap di bangku perkuliahan. Kelas hanya menyelesaikan mata kuliah yang kita ambil saat menyusun studi, sehingga tiap kita memiliki beragam kelas dalam suatu semester, tergantung yang kita pilih. Lalu bagaimana bisa kelas di jurusan IPS Konsentrasi Sejarah?
unkreditabel atau anti mainstream. Itu karena luasnya pembahasan. Bayangkan saja, di kelas kamu memiliki beragam topik pembicaraan mulai dari film, novel, musik, hingga video game. Di luar materi dari buku wajib, topik pembicaraan dan diskusi di kelas akan sangat variatif. Memang dalam jurusan IPS konsentrasi sejarah, kita tidak hanya mengkaji mengenal peristiwa masa lalu, namun juga kebudayaan kultur yang menyertainya. Hal tersebut juga mencakup politik dan ekonomi juga. Apalagi soal musik, bahasa, dan organisasi dalam satu masyarakat. Semuanya tumpah menjadi satu di dalam kelas. Asik bukan? Dan akan semakin asik jika ditambah dengan referensi literatur yang kuat dari setiap peserta kelas. Lupakan pelajaran sejarah yang isinya hanya mendongeng tipikal sekolah menengah atas. Di bangku perkuliahan, kita disiapkan untuk terjun langsung di tengah masyarakat. Rasakan sensasinya pelajaran sejarah di luar yang kalian bayangkan. 2. Literatur yang beragam. Membaca adalah hal yang sangat penting dalam jurusan sejarah. Belajar sejarah tanpa membaca mungkin bisa disamakan dengan tong kosong naring dunia. Kalian akan mendapatkan beragam hal menarik di kelas, tapi tidak memahami maknanya. Tapi jangan khawatir, membaca tidak harus selalu buku pelajaran kuliah loh. Di jurusan konsentrasi sejarah, kamu bisa mendapatkan ilmu dari novel bahkan komik. Ya, ragam penulisan sejarah memang banyak. Salah satunya dapat berbentuk karya fiksi. Ini memungkinkan literatur dengan selipan kisah-kisah sejarah termuat dalam karya sastra. Asik kan? Membaca pelajaran dengan ditemani oleh secangkir kopi hangat, bacaan-bacaan ringan namun syarat ilmu pengetahuan. Begitulah yang saya temukan di IPS konsentrasi sejarah. 3. Fakta tersembunyi sejarah. Ini adalah poin utama dari jurusan ilmu sejarah yang akan membuat kita spesial. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca konspirasi sejarah dunia, atau mungkin misteri dan sejarah yang disembunyikan, atau berbagai hal yang tidak banyak orang tahu pasti kebenarannya. Ya, itu adalah salah satu yang akan dibahas di jurusan IPS konsentrasi sejarah. Kita akan banyak menemukan fakta mencengangkan yang mungkin konspiratif. Tentu saja fakta yang akan dibahas dalam perkuliahan adalah hal yang telah terbukti secara objektif. Kita akan menemukan dosen yang pernah membaca naskah kuno atau teman yang memiliki buku bersejarah yang penting. Jurusan ilmu sejarah akan menyeret kalian ke kehidupan yang penuh misteri. Banyak hal besar yang hingga saat ini memang belum terpecahkan. Seisi kelas adalah detektif yang siap mengumpulkan bukti-bukti dan misteri yang belum terpecahkan. 4. Pengalaman yang utuh. Sering sekali ketika kita belajar mengalami missing link atau kehilangan jejak, yaitu informasi yang diberikan tidak utuh. Kenapa bisa begitu ya? Karena kelengkapan informasi adalah suatu yang sulit untuk didapatkan. Butuh ketekunan dan usaha ekstra keras untuk mengali suatu permasalahan. Kelengkapan informasi terkadang juga bisa berbahaya bagi beberapa pihak, entah itu mengancam status, kedudukan, ataupun kekuasaan yang kita miliki. Seseorang yang ingin menemukan sebuah kelengkapan informasi harus berani berhadapan dengan itu semua, bahaya dan tentu saja rasa lelah. Terlebih usaha yang begitu besar tersebut belum tentu mencapai keberhasilan. Apakah kita orang senekat itu? Maka jurusan IPS konsentrasi sejarah adalah tempat yang cocok untuk kita. Sejarah memiliki sifat diakronik yang menelusuri sesuatu sampai ke akar-akarnya. Kita akan belajar bagaimana menemukan bukti, lalu mengemukakan sebagai argumen yang kuat. Tentu saja bukti tersebut akan menuntun kita pada pemahaman yang utuh. 5. Kemampuan menganalisa. Sejak kapan
sejarah dimulai? Umumnya orang mengatakan sejak tulisan ditemukan. Lalu, bagaimana kehidupan sebelum ada tulisan? Apakah itu tidak dapat diketahui? Tentu saja bisa, hanya saja cukup sulit untuk mencari tahu perbedaan yang belum mengenal tulisan. Tapi bisa dicari melalui benda-benda peninggalan. Jurusan yang lebih terfokus dalam hal ini adalah arkeologi. Kalau IPS konsentrasi sejarah gimana? Kamu bisa menulisnya ya. Di jurusan IPS konsentrasi sejarah ini kamu akan banyak menganalisa. Kamu bisa belajar kehidupan berjuta-juta tahun yang lalu dan mengambil pola-polanya. Kita pasti pernah mendengarkan ungkapan sejarah selalu berulang. Sebenarnya ungkapan tersebut diambil dari hasil analisa perjalanan sejarah. Kamu dapat membuktikannya sendiri bahwa sejarah selalu berulang. Kemampuan analisa kita akan meningkatkan dengan belajar sejarah. Setelah itu, kita bisa menertawakan kejadian-kejadian yang terulang kembali di sekitar kita. Poin ini sebenarnya cukup penting, bukan hanya bagi mahasiswa sejarah, namun bagi seluruh manusia. Kemampuan menganalisa akan membuat saya ataupun kalian menghindari keputusan salah yang dulu pernah dilakukan manusia lain. Salah satu ungkapan Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah menjadi relevan kembali. Ada beberapa alasan kenapa orang harus mempelajari sejarah, bukan hanya para mahasiswa. Kemampuan menganalisa akan membuat satu langkah lebih maju daripada orang-orang di sekitarmu. Itulah beberapa hal yang akan kita ketemui ketika memasuki jurusan IPS konsentrasi